Bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 30 Mei 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Kita akan kembali untuk membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa yang memberkati kami, menyertai dan menolong kami. Berbagai aktivitas kami lakukan, istirahat juga kami rasakan bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami kembali akan membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dalam hidup kami. Tuhan, memberkatilah supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memberkatilah kiranya atas upaya kami bangsa Indonesia untuk mewujud nyatakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Para pemimpin bangsa, para pemimpin negara, juga seluruh pemangku kepentingan yang ada di bangsa Indonesia ini. Kiranya upaya kami untuk mewujud nyatakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Kami memohon Tuhan, memberkati dan menyertailah Tuhan atas gereja-Mu yang melanjutkan karya yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, untuk memberitakan kabar sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan lanjut usia, supaya kami bergandengan tangan, kami mewujud nyatakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Tolonglah kami dalam pergumulan kami, dalam kesulitan-kesulitan kami, dalam keterbatasan kami mohon, kiranya nyatakanlah kasih karunia-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membahas topik membela diri. Apakah saudara mempunyai pengalaman dituduh? Ya, dituduh. Ada orang atau kelompok yang menuduh saudara melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Apa yang saudara lakukan ketika dituduh? Ketika ada kesempatan untuk membela diri. Apakah pernah saudara melakukan pembelaan diri? Pembelaan diri juga pernah dilakukan oleh Rasul Paulus. Hal inilah yang disaksikan antara lain dalam kitab Kisah Para Rasul 25. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-12 yang menyatakan demikian. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, 'Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?' Tetapi kata Paulus, 'Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati,
aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Ya, inilah kesaksian Rasul Paulus saat membela diri. Karena kepadanya dituduhkan suatu kejahatan. Yang menuduh adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang dituduh oleh orang Yahudi. Menariknya adalah yang menjadi musuh ini bukan sembarang orang, bukan sembarang kelompok. Mereka adalah para imam. Bukan sembarang imam, karena mereka adalah imam-imam kepala, para elit dari para imam, dan juga orang-orang terkemuka. Jadi bisa dibayangkan kekuasaan para musuhnya itu besar. Mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai pengaruh besar, mereka sering mengajarkan hal-hal baik, tatanan-tatanan yang baik kepada warga masyarakat pada saat itu, dan juga mengajarkan supaya masyarakat menjaga kesucian hidup. Inilah musuh Rasul Paulus yang menuduhnya. Tuduhannya bukan sembarang tuduhan. Kalau ringan mungkin tidak begitu mengkhawatirkan dan menakutkan, khususnya untuk kita yang memperhatikan dan menjadi pendengarnya. Tetapi ini adalah tuduhan yang berat. Tuduhan ringan mungkin tidak akan membahayakan nyawa Rasul Paulus. Tetapi tuduhan berat ini sungguh mengancam kehidupannya. Nyawanya bisa melayang. Dan Rasul Paulus tidak menerima begitu saja. Tentu ada dasar kenapa Rasul Paulus membela diri. Ada peluang baginya, ada kesempatan baginya untuk membela diri. Dia sebagai orang Yahudi, pada saat yang sama dia adalah warga Romawi. Ada peranatan hukum, ada aturan hukum Romawi yang memungkinkan baginya untuk membela diri. Dan ia melakukannya. Ia menghadap Festus, wakil kaisar yang ada di Syria, yang ada di Kaisarea. Ia menggunakan peluang itu dengan baik. Ia membela haknya dan ia mempunyai keberanian. Dan sekiranya kita juga tahu keberanian, kejeliannya untuk melihat peluang itu tidak lepas dari penyertaan Roh Kudus yang terus dinyatakan kepadanya dan juga yang terus dilimpahkan kepada gereja mula-mula, bahkan untuk kita saat ini. Jadi manakala kita menerima tuduhan-tuduhan tak berdasar yang bisa membahayakan hidup kita dan di dalamnya kita melihat adanya peluang untuk memberitakan kabar sukacita Kristus, maka kita pun bisa melakukan pembelaan diri. Rasul Paulus mengatakan siap apabila tuduhan itu benar, ia siap untuk dihukum mati. Tetapi apabila tuduhan itu tidak benar, maka tidak seorang pun yang bisa menenggut nyawanya, karena hal itu pun melanggar aturan yang ada dalam peranatan hukum atau aturan hukum bangsa Romawi kala itu. Kiranya Tuhan menyertai kita, Roh Kudus Tuhan memampukan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.